Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video saya. Di sini kalian ditemani oleh Kak Indri. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas materi fisika tentang momentum dan impuls. Materi ini dibahas di kelas 10 semester 2. Adapun kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.10, menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kakak akan membahas momentum. Nah, momentum adalah salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak, atau momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Jadi, kata kunci dari momentum ini berbicara tentang gerak, atau momentum ini berhubungan dengan benda-benda yang bergerak. Jadi, benda yang bergerak dia akan punya momentum. Simbol dari momentum adalah P, di mana rumusnya yaitu P sama dengan M kali V. Pada momentum ini ada istilah kecepatan. Pada kecepatan ini kita belajar momentum. Istilahnya berbicara tentang arah. Jadi, momentum ini adalah besaran vektor. Ingat, besaran vektor selain punya besar, juga punya arah. Arahnya tergantung arah dari kecepatannya. Misal, ada dua benda. Benda pertama bergerak ke arah ke kanan dengan kecepatan V1 dengan massa M1, maka momentumnya sebut saja sebesar V1. Kemudian, ada benda kedua bergerak ke arah ke kanan dengan kecepatan V2 dengan massa M2, maka momentumnya sebut saja sebesar V2. Jika dituliskan, berarti V1 sama dengan M1 V1, dan untuk benda kedua, V2 sama dengan M2 V2. Misalkan mau mencari total dari V1 dengan V2. Jadi langsung saja dijumlahkan, yaitu total P sama dengan P1 ditambah P2, karena arahnya sama, kedua bendanya sama-sama bergerak ke arah ke kanan. Sedangkan jika arah bendanya berbeda, misal benda 1 bergerak ke arah kanan, massanya M1, kecepatannya V1. Sebaliknya, benda 2 bergerak ke kiri, massanya M2, kecepatannya V2. Jika dituliskan total dari P1 dengan P2, yaitu total P sama dengan P1 dikurang P2, sehingga pada contoh kedua, arah kecepatan kedua benda ini saling berlawanan arah, karena benda 1 ke kanan, benda 2 ke kiri. Jika berlawanan arah, salah satunya negatif. Jadi, anggap saja arah ke kanan itu adalah positif, sedangkan yang arahnya ke kiri berarti itu negatif. Kemudian, ada sebuah contoh soal yang arahnya saling tegak lurus. Benda pertama bergerak ke arah kanan dan benda kedua bergerak ke arah atas. Jika digambarkan akan saling tegak lurus. Berarti menggunakan penjumlahan momentum mengikuti aturan vektor antara P1 dan P2. Sedangkan sudutnya kita anggap theta. Misalkan dalam satu garisma, jika searah bisa langsung dijumlahkan. Kalau berlawanan arah langsung diselisihkan. Namun, tidak dalam satu garis, tapi membentuk sudut seperti ini. Maka menggunakan aturan vektor dengan menggunakan rumus kosinus, yaitu P1 tambah P2 sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 ditambah 2P1 P2 dikurang cos theta. Ini untuk konsep yang pertama. Yang kedua, ada namanya impuls. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda yang awalnya diam menjadi bergerak dalam interval tertentu. Simbol dari impuls adalah I. Impuls rumusnya adalah I sama dengan F kali delta T. Impuls ini terjadi jika ada persentuhan antara dua benda atau misalkan ada peristiwa tabrakan. Jika ditelusuri dari mana persamaan impuls ini, sebelumnya rumus dari impuls adalah I sama dengan F kali delta T, di mana ada gaya. Kita turunkan rumus dari gaya itu, F sama dengan M kali A. Kemudian ada percepatan, di mana percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu, sehingga F sama dengan M kali delta V per delta T. Lalu kita kali silang, sehingga F kali delta T sama dengan M kali delta V.
Sampai di sini paham ya. Kemudian ada delta V, kita urai menjadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kita tahu bahwa impuls adalah I sama dengan F kali delta T. Dan jika dikalikan dengan massa, ingat konsep momentum, M kali delta V. Berarti I sama dengan delta P, sehingga I sama dengan delta V itu adalah perubahan momentum, di mana I sama dengan delta P, kemudian kita turunkan M kali delta V, kemudian M kali V2 dikurangi V1. Nah, impuls bisa dicari dengan menggunakan F kali delta T atau delta P. Impuls dengan momentum itu setara atau saling berhubungan. Jadi, jika kalian ingin mencari perubahan momentum, langsung saja menggunakan rumus I sama dengan delta P. Misal, ada sebuah contoh soal seperti di atas. Nah, langsung saja kita cari di mana perubahan momentum itu adalah dengan menggunakan rumus I sama dengan delta P. Di mana M kali delta V, kemudian M kali V2 dikurang V1, di mana M-nya adalah 2, V2 adalah 10 dikurang 0. Jadi hasilnya 20 kg meter per second. Dan untuk mencari besar gaya, kita menggunakan rumus I sama dengan F kali delta T, sehingga I sama dengan F kali delta T. Kita tukar, di mana F-nya kita pindahkan ke ruas kiri, menjadi F sama dengan I per delta T. Nah, di mana kita telah menemukan nilai dari I, yaitu 20. Jadi F sama dengan 20 per 0,1, karena selang waktu 0,1 second, sehingga hasil dari gayanya adalah 200 Newton. Kemudian kasus soal grafik. Bagaimana cara mencari impuls dengan gambar grafik? Misal, ada grafik hubungan antara gaya dengan waktu. Yang pasti, cara untuk mencari impuls dari grafik yaitu mencari luas grafik, di mana pada grafik ini gambarnya segitiga, sehingga sisa mencari luas dari segitiga. Jangan lupa perhatikan grafik hubungan antara apa dengan apa, karena pada impuls itu hubungan antara gaya dengan waktu. Sampai di sini untuk konsep yang kedua.